sediakan teh pucuk. Saya mau belikan teh pucuk rencananya gitu loh karena ibu. Ya nggak apa-apa Bu, diteruskan rencana. Saya ada minum sudah Bu, nggak usah repot-repot. Apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu PKH di Desa Kalisak ini, saya sebelumnya saya ini pendamping PKH ya Bu ya. Nama saya Dika. Biasanya bisa dipanggil Dika ya. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita di sini akan membahas tentang P2K2, yaitu pertemuan peningkatan keluarga harapan ya. Nah ini di sini tujuannya apa Bu? Biar ibu-ibu mendapatkan pelajaran ya. Apa yang materi yang saya sampaikan, dan harapannya ibu-ibu bisa mempraktekannya di rumah bersama dengan suami ya. Khususnya bagi yang punya balita, punya anak-anak ya. Untuk materi kali ini yaitu tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Ya. Tahu nggak Bu, pengertian anak itu apa Bu? Ada yang pegang dia dibaca? Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Ya berarti anak ini mempunyai pengertian Bu ya. Secara definitif, secara teori, anak itu adalah seseorang ya yang mana berusia yang belum berusia 18 tahun termasuk yang berada dalam kandungan itu anak ya. Kalau yang sudah di atas 18 tahun berarti sudah Remaja. Ya, sudah bisa menentukan keinginannya sendiri, tujuannya sendiri. Nah, untuk anak ini kan anak juga memiliki hak ya Bu ya. Anak kita itu loh Bu. Hak itu apa Bu? Hak itu adalah yang melekat pada martabat manusia sebagai insan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Dalam artian ini dalam artian hak itu melekat dalam diri anak ya. Tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Misalnya hak anak itu seperti apa Bu, contohnya apa? Mendapatkan Contohnya apa? 31 hak anak ada yang membawa? ini 30 sekolah itu Silakan dibaca 1 sampai 15. Bebas berserikat, bebas berkumpul, terus hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, terus mempunyai nama, identitas, berkewarganegaraan, mempunyai kesehatan, dan standar hidup yang layak. Nah itu yang memenuhi siapa? Yang pertama kali Orang tua ya, kerjasama antara ibu dan ayah ya. Jadi kalau misalnya anaknya waktunya bermain ya nggak apa-apa, diperbolehkan karena itu haknya gitu ya Bu ya. Untuk berkreasi ya silakan. Untuk berpartisipasi, bersosialisasi, bertemu dengan teman-temannya juga haknya ya. Jangan anaknya di dalam rumah dilakukan ya. Apalagi seperti disuruh untuk masih belum waktunya segini disuruh bantu apa? Cuci baju. Disuruh gula itu belum usianya. Haknya apa? Berkreasi, bermain ya Bu ya. Terus anaknya sudah memiliki identitas akte belum? Sudah. Ya, alhamdulillah. Masuk Terus dia masuk kakak? Sudah. Emang kan Mbak, sekarang kan kalau ibunya punya BPJS, kalau dalam waktu 28 hari tidak diurus, tidak bisa. Oh iya. Kalau kalau setelah lahiran ya Bu ya. Kalau nggak segera diurus Kan anak itu ikut ibu. Iya. Jadi kalau tidak diurus segera 28 hari, kalau terkadang kalau pas sampai 28 hari itu sudah nonaktif.
Ya, berarti alhamdulillah ya sekarang ini istilahnya didorong oleh pemerintah untuk Iya, segera dapat betul. identitas. Iya. Iya. Lek biyen anak kadang sampai umur 2 tahun nggak digawe akte. Iya, Tahu dulu, ya umur 12 anak tua kita. Ini 12 tahun. dulu itu gini Bu, apa namanya akte itu harus bayar ya. Istilahnya Iya. itu mogok ke perangkat dulu loh ya. Iya. Maksudnya diuruskan kan sulit Bu. Harus minta tolong salah satu orang. Ya, bayar. Memang kan Urus kalau sendiri dulu bisa. kepengurusan kan langsung ke Dukcapil. Nah, kalau sekarang kan ada Pak Dadi di desa. Iya, kan, iya. Nah, Sekarang ini kan kita bisa ngurus sendiri. ya, Bu, semua istilahnya. serba Online. mudah, Mbak. Saya cuci anak Jokowi. Iya, ya. Terus setelah identitas apa warga negaraan, nah itu tadi ya. Anak kita dilahirkan di Indonesia harus punya identitas kewarganegaraan Indonesia ya. Terus pendidikan, nah ini penting. Pendidikan ini dimulai dari usia berapa? 4 tahun. Maksudnya Kalau usia 4 tahun, anu, usia sekolah 4 tahun. 4 tahun. Dia harus masuk mana Bu? Paut. Ya. Ini sudah 4 tahun. Iya. Paut di paut mana? Sini. Di Nairobi. Oke, jadi bantuan yang sampai terima setidaknya hendaknya ya harusnya Ini di nggak saya yang iya, Mbak. oh iya sih hendaknya Iya kok dibuat tak ada yo. Ini sama tinggalnya dibuat langsung ya. Ya dulu langsung ya. jadi Cek. didengarkan dulu ya. Jadi jangan istilahnya itu kalau misal oh ini belum masuk SD jadi bantuannya bukan untuk dipautkan, jadi jangan gitu ya Bu ya. Sebelum masuk SD tetap harus masuk PAUD. Kan ada bantuan balita itu. Iya. Dipakai gitu ya. Kalau anak kita masuk PAUD nanti itu dia akan siap untuk mengikuti jenjang berikutnya. Misalnya masuk TK, masuk SD itu Kaget. Kalau ada yang nggak tahu sekarang, Mbak, ibu yang memeriksa sekali sekolah daripada di rumah. Eman dan soalnya gini apa namanya memang yang untuk pertama kali sekolah itu kan kita harus siap mental ya istilahnya entah itu nangis atau kayak tambong. minta ditunggui terus gitu ada juga yang ya sampai pulang jadi ya Pertimbangannya itu banyak, Mbak. Di rumah ya jajan, di sekolah ya jajan. Kan mending sekolah. Di rumah jajan terus mending mending sekolah kan dapat sekalian, pendidikan. ya. Jajannya malah berkurang ya Bu kalau ada Iya, kalau di rumah lebih banyak biasanya. lagi ya terus apalagi Bu hak terkait perlindungan apa ini pribadi lah ini dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, dari perampasan kebebasan, dari perlakuan kejam, dari istilahnya dari kayak eksploitasi gitu, kekerasan ya. Misalnya kayak anaknya disuruh nak udah bilang menjalik ya kita ini alhamdulillah dikasih rezeki yang cukup ya Bu ya, jadi nggak sampai seperti ini. Tapi contohnya ya gimana itu kalau misalnya anak Di bawah ngemis, nah itu hanya hak kebebasan dia atau mengeksploitasi anak itu seperti itu deh. Di lampu merah. Disuruh mengemis ya meskipun nggak di lampu merah kadang masuk rumah gini ya terus disuruh ini membantu misalnya ibu jualan di pasar gitu loh misalnya kan kasihan juga ya dia kecuali kalau memang masih balita menyusui gitu kan Di bawah, masih kan, di ya. bawah gitu loh apa ya dia terpaksa ya. Jadi jangan sampai mengeksploitasi anak untuk kebutuhan ekonomi ya. Istilahnya haknya harus untuk bilang dari haknya harus kita penuhi atau mungkin ini anaknya disuruh buat Instagram misalnya di apa Bukan dipaksa anak untuk artis, Mbak. Kehidupan tidak ada followersnya. Sehat, bukan sehat. ya, maksudnya Bukan rapat. dipaksa untuk misalnya dipaksa untuk agar seperti apa ya selebgram konten Iya, bikin konten. kecuali kalau sudah jadi artis ya biasanya kan Iya. nggak upload saja sudah banyak Iya, yang kalau Ryan sudah banyak yang follow. Nah sekarang ini kita bahas tentang kekerasan terhadap anak. Apa itu kekerasan? Bu ada yang bawa Mbak? Ya, Silakan iya, bawa. Kok kita? Iya, kekerasan. Contoh kekerasan. Contoh kekerasan memukul, mencubit atau menampar, menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncang badan anak, memasukkan cabai ke mulut dan lain-lain. Itu fisik. Sekarang psikis, melototi anak, mengatakan anak bodoh atau tuli atau tidak
tidak tahu diri, membanding-bandingkan, membenci anak, sasaran kemarahan dan lain-lain, tidak menyentuh anak, seksual, pantat dicolek, alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi, dijual ke mucikari dan lain-lain. Nah ini contoh kekerasan. Ini tadi yang seperti yang saya omongkan ya Bu ya. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis dan seksual. Ya, jangan sampai sekarang mungkin yang nggak mungkin kan adanya kekerasan seksual tuh ya. Nah ini yang sering terjadi kan biasanya fisik dan psikis, misalnya mencubit gitu ya. Boleh ibu. Ya. Langganan. Pada iya Bu. Nah ini biasanya ibu-ibu itu kalau jengkel kan kadang kayak spontan gitu. Iya. Gitu. Kok laten. Tak dingin Pak. Enggak diregen nih kubungnya ketika spontan. Terus kalau misalnya masih bayi diguncang-guncang boleh kan? Telek Ada bayi. bayi Bu, sampai. Kasihan. Kalau mau tidur hidung gendong. Misalnya jengkel misalnya jengkel kok apa namanya kok nggak Jengkel. nurut atau makanannya nggak dihabiskan, dikasih apa cabai yang banyak. Oh, ya Bu nih Sakit di tangi habis. nanti kata dikei lombok. Nah ini nggak boleh ya Bu ya. Ya. Sekarang dicoba untuk ini, kalau mau emosi mau mencubit ditahan gitu ya, biar nggak Oh, keluar Bu, ngamuk Bu. ya, Tambah darah tinggi. Tambah darah tinggi kalau tak keluar. ya ini dialihkan Kalau nggak dilampiaskan keluar ke makanan atau ke makanan ya, betul, makan sesuatu biar nggak sampai mencubit. Kalau sudah habis makanannya, ingat lagi Bu gimana? Ya kita ingat kalau itu kan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang. Jadi kekerasan itu kita pelan-pelan kita kita hindari ya. Istighfar itu. Iya istighfar. Ini nggak kira nih. Nanti sampai anak dia. Ada kayaknya. Coba kalau misalnya ya mau mencubit istighfar dulu nanti hilang ya. Apa mau Setan-setan yang jadi hilang. Ya. hilang. Terus ini psikis itu kayak kan berkata kasar ya. Misalnya kayak Iya. kok enggak Bareng. mulai kok enggak Pengen kok pengen. cara kasar ya. Sudah ngobong sa ngolok Bu. Beler. Terus memelototi anak. Loh, ibu. Jangan ini iya ibu. Ada yang simpan lah. Membenci anak ya, sasaran kemarahan atau bahkan anaknya di napa mboten disopo. Nah niki. Oh iya Bu. Masih kecil juga disopo. Boleh banget Bu. Tangan-tangan. Apa namanya boleh? Lah kalau sudah sesama misalnya sama-sama sudah punya anaknya gini nggak apa-apa, sudah dewasa kan sudah. Kalau masih kecil kan ini kan kasihan loh Bu ya. Jangan melakukan kekerasan. Istilahnya masih belum ngerti lah, masih punya hak kasih sayang ke ibunya ya Bu ya. Nah ini harus dihindari karena apa Bu? Ini apa namanya ada dampaknya Bu. Ada dampaknya ketika kita melakukan kekerasan itu terus menerus. Nah ini dampaknya apa? Stres anaknya Bu. Nah itu termasuk stres ya. Selain stres apa? Selain stres anak jadi minder ya. Minder maksudnya ketika di sekolah itu kok aku sering dicubit ibu, aku sering dibentak. Lah itu nanti dia kepikiran terus. Jadi kalau misalnya ada rasa takut terus, jadi dia pelajarannya nggak masuk. Terus sama temannya juga Dibully, Nggak- sering nggak dibully fokus, ke ya. teman-temannya kan sama temannya takut. juga takut. Dia itu akan ada rasa takut terus gitu loh Bu ya. Nah ini harus kita hindari ya Bu ya. Nah, soalnya anak itu kasihan. Pokoknya kita buat anak itu sebahagia mungkin sewaktu kecil ya. Sehingga ketika remaja, ketika dewasa dia bisa menentukan mengingat hal-hal yang baik-baik saja sama ibunya. Jadi nggak ada kerendahan, nggak ada ini. Jadi untuk dia mau jadi misalnya mau sekolah di mana itu nggak apa
ya Ada kayak beban. nggak ada beban gitu betul itu. Misalnya mau kuliah Lewat sini, dia justru saudaranya. semangat gitu ya Bu ya. Saya ingin mengejar cita-cita gini-gini. Terus kalau misalnya temannya mau sekolah di sini dia itu mau bersaing sama temannya gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah apa namanya dari kecil sudah kita lakukan kekerasan, nah ini takutnya nanti kalau besar dia malah kayak nggak optimis ya, istilahnya itu koncene pengen kuliah ini aku nggak mau lah bersaing sama teman gitu, istilahnya dia nggak mau terus gitu, nggak mau kayak nggak mau terus optimis, nggak mau semangat terus gitu. Diingat itu ya Bu ya. Ya. Nggak ada yang ditanyakan nggak Bu? Nggak ada. Itu dulu dari saya ya Bu. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran ini, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah. Jadi setiap perlakuan yang membuat anak menderita atau menangis ya, itu bentuk suatu perlakuan yang salah. Jadi kalau bisa anak kita jangan sampai menangis, maksudnya kita buat dia Harus bahagia. bahagia terus nih. Iya, bahagia terus tapi ya nggak harus dituruti semua pokoknya. Biasanya kan kalau anak laki-laki itu minta mainan, Bu. Kalau mainannya itu mahal kan nggak dibeliin. Tak punya duit. Nah, gini, Apalagi anaknya seperti saya kembar, anaknya kembar, cewek cowok. cowok semua barusan itu. Lah ini kalau misalnya minta mainan yang mahal kita alihkan ke hal lain. Misalnya hal lain, misalkan punya ini nggak punya televisi di rumah, Iya. punya acara anak-anak nggak, kaset anak-anak. Nah, cuma dihadapin gitu aja. Jadi nyanyian anak-anak itu Terus gak payu ibu bunga dia nyanyi kalau anak sekarang ini sinetron. Iya. Coba dialihkan ke misalnya lihat TV yang bagus. Udah mau Misalnya sampai bisa nabi ada sekali. jalan-jalan naik sepeda, pokoknya membuat dia lupa lah. Oh, sampai ke sini, Bay, sampai ke sini. Renang, biasanya lupa kalau renang. Mancing. Diajak Kalau mereka. diajak beli bakso sudah besar belum? Itu. Oh, itu diajak beli bakso mau kilat. Bakso udah makan bakso udah habis. Mulanya ingat lagi. Anak sekarang. Ya kalau punya uang bisa dibelikan mainan yang harganya agak murah. Tak mau makan sekarang. Kalau main dikit ya tepat. Oke, dia Di sini tuh bukan nangis sampai kurang. tapi kok tahu kalau di sini ada mainan mahal ya gimana? Loh, masih Kalau ada setiap hanya bawang. kalau sekolah ya. Ingin bu. Ya, tapi kan nggak ada orang jualan. Banyak. Lihat di HP itu bukan sekarang ada Shopee. Minta ini, Bu, minta ini gitu. Kadang pesen dewe bu, moro-moro dateng paket. Ya. Kayak kemarin pesan apa itu tumbler yang sekarang lagi booming timnas itu loh Bu, yang ada gambarnya timnasnya itu loh. 48 kalau nggak salah. Satu. Kalau dua. Kalau dua, ya 90 dia lah. Ya, pokoknya kalau masih bisa dialihkan ya kita coba untuk dialihkan gitu ya Bu, atau disemayani. Semayani itu paham nggak? Kalau udah terpencet kita bos. Film jangan ditutup. Istilahnya apa? Gini kita nabung dulu ya Dek gitu. Misalnya seminggu. Ditambah tambah uang saku. Kalau nabungnya. Uang saku Biasanya kalau ditambahin. kalau misalnya kalau anaknya ngerti ya, misalnya mau sepakat itu mau lah dia nabung nanti gini seminggu lagi atau 3 hari lagi gitu. Ada yang namanya nanti kalau udah mau Jadi kebeli kok kebaikan. Pokoknya semoga rezekinya selalu ada. Amin. Enggak, jadi maksudnya nggak sampai anaknya nangis terus ya dia. Ya. Terus yang kedua, cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Nah itu tadi, misalnya harus bangun, misalnya bangun
untuk sekolah masuk TK ya atau masuk SD nggak harus dengan atau langsung dikasih misalnya percikan air kan nggak juga terus langsung digendong harus dibangunkan secara pelan dulu setelah orangnya sadar itu kita ajak pelan-pelan dituntun ya nggak harus langsung digendong terus diajak ke kamar mandi terus kan disiram. Kakek. ya itu kan kasihan juga ya Bu Mbak nuangis malang ya. Terus yang ketiga kekerasan dapat terjadi di mana-mana siapapun bisa menjadi pelaku bahkan orang terdekat ya jangan sampai anak kita mengalami kekerasan ya Bu ya. Apalagi kakaknya misalnya Mbaknya sudah besar jadi suka mencuci atau apa Wah, taruh. Cewek sing kecil lah. suaminya dikasih tahu biar enggak Aja kerja popo ya. suaminya dikasih tahu biar nggak ini apa nggak mengeluarkan suara keras gitu. Oh, tak usah keras Bu jaringan kami terlakor atau kan. Rata-rata besar langsung kecil. Terus yang keempat orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Jadi jangan sampai anak kita yang perempuan harus atau laki-laki harus benar-benar kita kasih tahu mana bagian tubuh yang nggak boleh disentuh orang lain gitu. Ya, kecuali ibunya sama dokter kalau dokter lagi bisa. Terus yang kelima, pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain deteksi dini, membawa anak ke tempat aman, melaporkan ke RT RW polisi setempat. Kalau misalnya ada kekerasan, misalnya bukan anak kita ya, tahu ada kekerasan di sekitarnya, itu harus melaporkan ke RT atau ke RT dulu atau ke Pak Lurah. Ya. Itu karen. Riku. Artinya kekerasan kayak misalnya kayak kekerasan seksual gitu. Atau kalau di Tulangan itu pernah ada anak itu kayak diculik gitu loh Bu, dibawa ke mana itu di musola ya, musola lah itu kayak ada kejadian. Tapi bukan Orang luar gitu. Kalau ini kan harus hati-hati, misalnya tetangganya mungkin baik, tapi kalau misalnya ada orang lain ada yang ditanyakan nggak Bu? Nanti tanya. Ada yang ditanyakan nggak ada ya? Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.